bisa new shapefile, misalnya file name-nya daerah Bali, geometry type-nya polygon, dan name-nya tipe area. Lalu kita add, oke. Nah, di sini kita bisa menambahkan daerah-daerahnya dulu, seperti ini. Lalu kita bisa namai ini seperti daerah permukiman. Oke, kita bisa tambahkan lagi di sini misalnya daerah wisata. Oke, kita bisa tambahkan lagi misalnya di sini daerah konservasi, misalnya seperti itu. Lalu kita bisa tambahkan di sini lagi daerah wisata. Oke, kita sini oke, misalnya seperti ini, dan di sini misalnya lagi nah. Setelah itu kita bisa pencet ini dan kita save. Selanjutnya yaitu kita bisa memfilter daerah-daerah ini dengan cara klik kanan, kita filter, kita masukkan tipe areanya sama dengan dan sampel. Misalnya kita memilih daerah wisata, lalu oke. Nah, yang muncul hanya daerah wisata. Baik, saya akan memberikan tutorial menerapkan visual overlay dan physical overlay pada aplikasi QGIS. Yang pertama, klik raster, miscellaneous, build virtual raster, kemudian select layer yang akan digunakan. Habis itu ini harap dicentang agar memudahkan kita saat physical layer nanti. Kemudian run. Nah, kira-kira begini tampilan dari visual overlay. Untuk physical overlay, klik bagian virtual ini, diklik properties. Red band-nya diatur dengan band 4, green band 3, blue band 1. Nah, kira-kira begini tampilan dari physical overlay. Baik, jadi saya akan melanjutkan video implementasi untuk union dan intersect. Jadi pada data yang saya gunakan yaitu adalah data wilayah ya, yang ada kabupaten kecamatan. Sini yang saya gunakan adalah Kabupaten Denpasar dan Kecamatan Denpasar Selatan. Baik, langsung saja kita akan mengunion terlebih dahulu. Kita klik vector overlay, kemudian penggabungan, kita klik 2 kali. Kemudian pada menu ini kita klik kabupaten, kemudian menu untuk overlay layer kita pilih kecamatan, kemudian kita langsung run saja, kemudian close. Maka akan jadi seperti ini. Apa perbedaannya? Kita bisa lihat perbedaan di sini adalah tergabungnya antara kabupaten dan kecamatan. Jika kita bisa lihat, untuk kabupaten akan terlihat seperti ini
wilayah yang lebih luas. Kemudian untuk kecamatan dia akan terlihat lebih kecil. Kemudian jika kita union maka akan tergabung seperti ini. Kecamatan dan kabupaten akan digabung. Oke, kemudian untuk intersect kita langsung saja, yaitu pada menu vector overlay kita cari yaitu intersection, kemudian klik 2 kali. Pada menu ini kita ambil yang paling atas yaitu kabupaten, kemudian yang bawah adalah penggabungan atau union yang kita ambil tadi, kita jalankan tadi, dan klik jalankan atau run. Di sini kita bisa mengesave-nya terlebih dahulu ya, tapi saya tidak langsung mengesave karena keperluan waktu. Kita langsung run saja, lalu close. Ini adalah menu untuk intersection. Tidak ada perbedaan dari menu intersection, semua sudah semestinya, namun yang berbeda adalah menu untuk atribut tabel. Di sini pada intersection ini akan akan menggabungkan data yang dari union yang kita run tadi. Seperti ini. Dia akan menggabungkan yang tadinya hanya ada ID 1 dan ID 2. Jika kita intersect maka akan muncul ID 3. Saya akan menjelaskan tentang clip dan juga erase, atau bisa disebut juga memotong dan juga menghapus. Oke, di sini saya sudah mempunyai layer utama, dan saya juga sudah membuat 2 poligon, yaitu daerah A dan juga daerah B. Di sini yang saya buat. Pertama saya akan menjelaskan untuk mengklip dulu atau memotong terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan vector, terus ke geoprocessing tools, lalu ke clip. Di input layernya saya memilih daerah B, dan overlaynya saya memilih daerah A. Lalu kita run. Nah, sudah terklip di sini antara daerah A dan juga daerah B. Kalau kita hapus dulu daerah, nah, jadi klipnya antara daerah A dan daerah B itu seperti ini klipnya. Dan untuk erase-nya atau untuk menghapus suatu daerah, saya menggunakan vektor lagi, yaitu geoprocessing tools, lalu saya menggunakan difference. Nah, di sini kalian bisa memilih kalau kalian ingin menghapus daerah B di input layernya, kalian pilih daerah B, atau kalian ingin menghapus daerah A di input layernya, kayak kalian pilih daerah A. Di sini saya ingin menghapus daerah B. Saya pilih daerah B, dan overlaynya saya pilih daerah kebalikannya, yaitu daerah A. Terus saya run di sini. Oke, sudah. Jadi sudah seperti ini. Ini sudah ada difference-nya di sini. Kalau kalian hilangkan semua bagian daerah A, daerah B, dan juga klipnya, akan seperti ini. Jadi daerah B yang tadi akan otomatis kepotong oleh klip yang ada di sini. Jadi bagiannya sudah terpotong gini, dan bagian ini yang dibuang. Seperti itu. Pertama kita buka open attribute table. Di sini saya sudah memiliki beberapa data simulasi yang memang terdapat kolom ID, kabupaten, kasus 1 dan kasus 2.
Kemudian saya juga memiliki data simulasi dari jumlah penduduk. Saya akan mencoba menghubungkan data yang ada di Excel ke dalam data yang ada di QGIS ini. Kemudian pertama kita akan save data di Excel dengan format CSV UTF-8. Kemudian kita beri nama file, lalu save. Kita kembali ke QGIS, kita close dulu. Kemudian kita ke data source manager, ke bagian delimited text. Kemudian kita browse file, kemudian kita cari open. Lalu untuk bagian geometrinya kita set no geometry, kemudian kita add, lalu kita close, lalu kita klik kanan, lalu property, kemudian join, add new join, join layarnya jumlah penduduk, join fieldnya ID, target fieldnya ID juga. Kemudian kita klik OK dan apply. Lalu OK, lalu kita cek, dan kolom dari jumlah penduduk sudah berhasil ditambahkan. Baiklah, itu aja presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan menjelaskan operasi dasar dari QGIS bagian buffer. Pertama-tama kita masukkan dulu peta ke dalam layer seperti ini. Kemudian kita dapat menambahkan new save file layer. Kita bisa beri nama misalnya titik pusat, save. File encoding kita biarkan default. Geometry tab kita pakai point, sisanya biarkan default. Klik OK. Kemudian kita dapat menaruh titiknya, misalnya di sini kita bisa beri ID 1. Nah, sini sudah ada titik pusatnya. Kemudian kita akan melakukan buffer dengan cara mengklik vektor ke geoprocessing tools, kemudian klik buffer. Pastikan import layernya sama dengan yang diinginkan, yaitu titik pusat. Kemudian pada distance, di sini masih degrees. Sekarang kita akan mengubahnya dulu menjadi meter ataupun kilometer. Kita close dulu. Kita ke vektor, ke data management tools, kemudian reproject layer, diklik. Nah, di target CRA ini kita pakai yang ini, pseudo mercator. Kemudian kita run, lalu close. Nah, sini udah ada yang baru. Kita bisa rename titik pusat. Nah, sekarang kita pakai yang ini. Kemudian kita menuju vektor lagi, kemudian melakukan buffer. Nah, di sini sudah ada pilihan satuan jaraknya. Misalnya kita pakai kilometer, kita buat 1 kilometer. Sisanya biarkan default. Kita bisa save to file dulu hasil buffernya, misalnya radius 1 km dari titik pusat. Save. Kemudian kita run. Nah, sudah ada hasilnya. Ini kita close. Nah, sudah ada hasilnya. Nah, radius 1 km dari titik pusat.